Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nur Febrianto, NIM 215. Di sini saya akan mereview buku tentang manajemen consulting yang mana untuk saya mendapat chapter 24, yaitu tentang consulting in small business management and development. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Penggunaan konsultan oleh perusahaan kecil sekarang menjadi tren di dunia bisnis. Sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perilaku bisnis menjadi lebih kompleks, kebutuhan akan bantuan luar biasanya meningkat. Nah, manajer perusahaan skala kecil yang ingin tetap kompetitif perlu mempertimbangkan untuk menggunakannya. Konsultan dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan membantu orang untuk mendirikan usaha kecil. Kemudian perusahaan kecil yang ada menggunakan konsultan terutama untuk menyelesaikan masalah yang spesifik. Perluasan membutuhkan waktu dan konsultan dapat dilibatkan secara berkala selama waktu yang ditentukan. Kemudian dalam kebijakan ekonomi yang mengejar penyesuaian struktural, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi, sektor usaha kecil sekarang diakui sebagai bidang utama untuk memasok peluang kerja dan menyediakan barang dan jasa. Oke, kemudian untuk sebab yang pertama yaitu karakteristik of small enterprise, yaitu definisi perusahaan kecil. Definisi tersebut yang pertama adalah usaha kecil dibiayai dengan tabungan pribadi atau keluarga dengan bantuan terbatas untuk keuangan luar selama tahap perusahaan itu berlangsung. Kemudian bantuan keluarga baik dari segi keuangan dan dukungan moral memainkan peran penting dalam sebagian kecil perusahaan. Definisi kedua yaitu manajer memiliki kontak pribadi yang erat dengan keseluruhan tempat kerja. Dan kemudian yang ketiga adalah perusahaan biasanya beroperasi secara terbatas. Kemudian ada juga faktor-faktor kecil yang mempengaruhi proses konsulatif. Perusahaan kecil memiliki keuntungan yang berbeda, termasuk kemampuan untuk memenuhi permintaan di pasar. Nah, kecenderungan intensitas tenaga kerja dan pekerjaan dengan keterampilan rendah hingga menengah dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tuntunan dan kondisi. Nah, di sini kemudian yang terpenting adalah konsultan manajemen harus mengetahui masalah di tingkat perusahaan serta di tingkat pengusaha individu. Nah, di bawah ini ada beberapa poin-poin tentang masalah yang mana menunjukkan berbagai kesulitan yang mungkin dihadapi oleh konsultan manajemen. Yang pertama adalah manajer perusahaan kecil sering beroperasi dengan tidak memadai atau ya paling banter adalah data kuantitatifnya minimum. Jadi untuk menghemat biaya operasi, mereka cenderung membuang sistem informasi, dan itu merupakan kelemahan yang bisa menjadi perusahaan tersebut mulai tumbuh. Kemudian beberapa perusahaan kecil mungkin hanya membayar upah minimum dan menawarkan keamanan kerja yang rendah dan beberapa peluang promosi, dan mungkin mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan yang berkompeten tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah investor profesional
jarang sekali tertarik pada usaha kecil, dan manajer sangat terbatas dalam kemampuan mereka untuk meningkatkan modal awal. Masalah ini diperparah ketika eh, seperti yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan mengalami masalah pertumbuhan atau mengalami kesulitan operasi, dan manajer berusaha mengumpulkan dana tambahan untuk mengatasinya. Oke, yang selanjutnya, bab selanjutnya adalah tentang peran dan profil konsultan. Nah, peran konsultan diperumit oleh kenyataan bahwa konsultasi utama tugasnya terletak pada pengembangan manajer dan orang lain yang berkontribusi untuk mengelola perusahaan pada saat yang sama, seperti yang diharapkan untuk memberikan solusi yang layak untuk berbagai masalah. Masalah tersebut misalnya bisa jadi di bidang keuangan, penjualan, produksi, dan mungkin pembelian. Konsultan usaha kecil perlu berubah seiring dengan perubahan kegiatan bisnis. Nah, mereka harus mengetahui informasi dan cara mendapatkan akses di sana. Ini penting bagi konsultan untuk memahami penggunaan paket perangkat lunak dan komputer. Nah, itu apa? Untuk mempermudah kaitannya dengan operasi perusahaan kecil, terutama bagian mengkonversi komputer dan printout menjadi informasi yang berguna untuk manajer perusahaan kecil. Karena apa ya, belum begitu fasih dengan menggunakan teknologi komputer untuk perusahaan kecil. Nah, konsultan juga harus menghargai bahwa klien belum tentu sebagian besar manajer berpendidikan dan terampil, apalagi sering kali tidak ada fasilitas pelatihan yang ada untuk membantu memperbaiki keuangan yang nyata. Nah, konsultan harus menggunakan gaya yang lebih sederhana untuk perusahaan kecil, yaitu membujuk, memuji, dan menegur, karena cenderung lebih efektif dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, dalam hal ini konsultan juga memiliki kendala. Kendalanya yaitu adalah tentang informasi atau data yang diperoleh dari seorang manajer. Kenapa terkendala? Karena data yang diperoleh dari seorang manajer yang dimana manajernya terlalu sibuk untuk diwawancarai sehingga sulit sekali untuk mendapatkan data dan informasi untuk konsultasi. Nah, konsultan harus cerdik, harus memiliki kegigihan dan memiliki keuletan untuk mengekstraksi informasi yang dibutuhkan. Nah, konsultan harus siap untuk memenuhi berbagai kebutuhan seorang manajer, yaitu konsultan mungkin dianggap sebagai toko serba ada yang selalu ada untuk semua bantuan yang diperlukan oleh manajer. Oke, yang selanjutnya adalah inovasi dalam konsultasi bisnis kecil. Sudah beberapa lama diasumsikan bahwa layanan profesional disubsidi untuk klien bisnis kecil dapat membantu dalam kondisi tertentu, terutama di negara atau wilayah berkembang. Namun, mereka tidak memberikan solusi dan terus mencari metode yang lebih inovatif untuk merangsang peningkatan pengambilan layanan bisnis melalui berbagai saluran. Pemilik usaha kecil biasanya tidak mampu mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mengikuti perkembangan dan hanya memperhatikan bisnis mereka secara terpisah dari waktu ke waktu. Kemudian banyak konsultan dan penasihat lainnya menunjukkan preferensi yang jelas untuk klien bisnis skala besar yang memiliki lebih banyak uang, mampu membayar penugasan yang lebih besar dan biaya yang lebih tinggi, serta menawarkan peluang kerja yang secara teknis lebih menarik kepada konsultan. Beberapa konsultan tidak keberatan bekerja untuk klien,
tetapi mereka mungkin gagal menghargai perbedaan dan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk pendekatan inovatif untuk klien bisnis kecil. Konsultan perlu mengintensifkan upaya mereka untuk menyusun dan membuat layanan mereka sepenuhnya dimengerti, mudah diakses, dan menarik sebagian besar klien yang lebih kecil. Singkatnya atau ya mungkin ringkasnya, konsultasi bisnis kecil harus menjadi lebih ramah pengguna dan berpusat pada klien. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.